Kita ke informasi berikutnya. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus meninggalnya Afif Maulana. Suharyono menyebut bahwa rekaman CCTV di Polsek Kuranji terkait kejadian tersebut telah hilang. Hilangnya rekaman tersebut karena waktu penyimpanan otomatis pada CCTV. Terungkap fakta baru terkait kasus kematian siswa SMP Afif Maulana yang disebut-sebut tewas usai dianiaya polisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan bahwa rekaman CCTV yang bisa jadi bukti kini hilang. Sebelumnya, Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni 2024 lalu. Dalam konferensi pers pada Minggu 30 Juni 2024, Suharyono menjelaskan alasan raibnya CCTV. Menurutnya, CCTV di Polsek Kuranji terkait kematian Afif itu hilang disebabkan sistem penyimpanan otomatis yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan waktu penyimpanan maksimal 11 hari. Ini jawaban bukan jawaban mengada-ada, tapi jawaban berdasarkan informasi dari tim ahli yang sudah memeriksa CCTV ini. Kejadian tanggal 9 itu kemudian dilaporkan 2 minggu kemudian. Berarti 14 hari, yaitu tanggal 20 Juni 2024. Kekuatan atau daya tampung atau daya simpan dari CCTV itu hanya 11 hari. LBH Padang mendatangi Divpropam Polda Sumbar terkait laporan dugaan kekerasan polisi terhadap pelajar SMP. LBH berharap laporan kekerasan terhadap pelajar korban kekerasan dapat membongkar misteri kematian Afif Maulana yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji pasca penertiban tawuran Minggu 9 Juni 2024 lalu. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membantah ada dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabara terhadap Afif Maulana. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memuncengi, Afif diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran. Jadi kami melaporkan ada sekitar 5 orang anak-anak dan 2 orang dewasa yang diduga mendapatkan penyiksaan yang kami laporkan kepada Propam. Kami berharap dari kasus ini bisa membongkar misteri kematian Afif Maulana. Kami ingin anak-anak kami juga memperoleh keadilan dan tidak ada lagi dalam proses-proses patroli itu yang melakukan tindakan-tindakan brutalitas dan penyiksaan terhadap anak-anak walaupun sedang melakukan tawuran. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas menyatakan pihaknya bisa memberikan perlindungan darurat dalam kasus kematian Afif yang diajukan LBH Padang. Dan perlindungan darurat akan diberikan jika LPSK menemukan ada ancaman dan intimidasi terhadap saksi kasus tersebut. Perlindungan harus memenuhi syarat, salah satunya memiliki informasi penting dalam kasus tersebut, dan LPSK akan segera ke Padang untuk menelaah permohonan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas menyatakan akan segera ke Padang, namun waktunya belum bisa dipastikan kapan untuk mengawal upaya permohonan perlindungan LBH Padang terhadap keluarga korban siswa SMP AM yang diduga dianiaya oknum polisi. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai kematian pelajar SMP yang diduga dianiaya oleh polisi. Selamat siang Rio, ini rekaman CCTV telah hilang, lalu dugaan penganiayaan oleh polisi ini apakah tidak bisa dibuktikan selanjutnya Rio? Ya, Ian dan juga saudara, terkait kasus penertiban aksi tawuran yang menyebabkan Afif Maulana meninggal dunia itu mungkin saya review lagi. Bahwasanya Polda Sumbar itu membagi 2 kejadian di 2 TKP. Yang pertama adalah TKP Jembatan Kuranji, tempat di mana Afif ditemukan, dan yang kedua adalah TKP di Polsek Kuranji, tempat di mana terjadinya dugaan penganiayaan terhadap 18 orang yang sempat diamankan. Di mana dalam hal ini Polda Sumbar mengklaim bahwasanya Afif Maulana yang menjadi korban meninggal dunia ini tidak sempat dibawa ke Mapolsek Kuranji. Dan untuk membuktikan bahwasanya ada tindakan penganiayaan di Mapolsek Kuranji terhadap 18 orang pelajar yang sempat diamankan, itu Polda Sumbar menyatakan bahwasannya tidak didapati bukti CCTV karena CCTV sendiri itu penyimpanannya hanya berdurasi 11 hari, sementara
saat diambil buktinya oleh tim penyidik, ternyata hasil simpanan data pada tanggal 9 itu sudah tertimpa dengan hari berikutnya, sehingga pihak kepolisian tidak memiliki data bukti berupa video, namun ada beberapa bukti foto dan keterangan dari saksi. Dan dalam hal ini memang di sana didapati bahwasanya ada 17 personil yang menyalahi tindakan mereka dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelajar yang diamankan. Dan dalam hal ini hingga saat ini itu prosesnya masih kelengkapan berkas, karena dalam hal ini Polda Sumbar baru mengetahui siapa melakukan apa, tapi belum diketahui terhadap siapa dia melakukan, karena ada 18 pelajar yang diamankan dalam hal ini, sehingga masih dalam proses pemberkasan. Mereka memang belum dilakukan penahanan, tapi sudah diamankan di Biro Pemindahan Polda Sumbar. Dan untuk kasus Afif Maulana, ini Polda Sumbar mengklaim bahwasanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi ahli dan juga saksi kunci, itu dugaan kuatnya adalah Afif melompat ke jembatan yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dalam hal ini Polda Sumbar menyatakan bisa saja menghentikan penyidikan kasus kematian Afif Maulana ini, namun mereka masih tetap membuka diri jika nantinya pihak LBH Padang itu membawa bukti-bukti baru terkait tewasnya Afif ini. Demikian, Ian. Ya, rekaman CCTV dianggap hilang karena tertimpa dengan file baru karena memang waktunya sudah 11 hari begitu. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan Rio terkait dengan LPSK yang sebelumnya bilang akan datang ke Padang karena ada laporan ataupun undangan dari LBH Padang. Kemudian hingga saat ini bagaimana kelanjutannya Rio terkait LPSK ini? Ya, Ian dan juga saudara, hingga saat ini dari informasi yang saya kumpulkan ini sejauh ini belum ada kedatangan dari LPSK ke Kota Padang. Namun dari konfirmasi terakhir dengan LBH, ini Direktur LBH Indira itu menyatakan bahwasanya saat ini dia tengah berada di Jakarta bersama dengan keluarga korban Afif Maulana. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Jakarta dan salah satunya adalah mengunjungi LPSK sendiri. Demikian, Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.